Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi dari SKD CPNS, mulai dari TIU, kemudian TWK, kemudian TKP ya, seperti itu. Nah, ini bakal dibahas cepat aja, jadi semoga bermanfaat. Nah, ini bisa dilihat di peraturan ini ya, Permen Pan RB nomor 27 tahun 2001. Ini link downloadnya nanti bisa saya taruh di deskripsi. Bisa di-download ya, kayak gitu. Kemudian, nah ini langsung ke halaman ini ya. Ini peraturan menterinya 27 tahun 2021 ke halaman 29. Tadi udah saya cek sih, kayak gitu. Nah, ini pelaksanaan tentang SKD. SKD ini yang nih, SKD itu terdiri dari 3 tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, seperti itu. Kemudian materinya apa aja? Itu materinya ini. Tes wawasan kebangsaan yang dimaksud ini apa aja sih materinya? Nah, ini yang pertama ada nasionalisme. Nasionalisme ini. Kemudian nasionalisme ini mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama yang dengan tetap mempertahankan identitas nasional kayak gitu ya. Kemudian integritas, menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsisten sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian bela negara dan pilar negara. Nah, TWK ini nanti bakal luas materinya ya, mulai dari undang-undang, kemudian undang-undang dasar juga, kemudian kayak kebijakan-kebijakan, integritas ini berarti terkait dengan kejujuran, mungkin bisa juga ini aplikasi nilai-nilai Pancasila, ini pilar negara ya berarti ya. Ini dihubungkan dengan integritas, kemudian dihubungkan dengan bela negara, kemudian dihubungkan dengan sifat-sifat nasionalisme. Nah, sebenarnya intinya ada 4 di sini ya. 4 di sini itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini akan mencakup semuanya dan itu bisa dikaitkan dengan undang-undang dan lain-lainnya lah kayak gitu. Secara umum TWK seperti itu. Kemudian yang kedua ada TIU atau intelijensia umum. Nah, ini biasanya untuk mengetes kognitif ya kayak matematika, kemudian penalaran umum. Nah, kayak gitulah untuk menguji kemampuan eh, pengetahuan yang dimiliki oleh peserta sendiri. Kayak gitu. Ya, yang pertama ini kisi-kisinya yaitu kemampuan verbal. Itu terdiri dari analogi. Nah, ini tujuannya mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan dua konsep kata, memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain, kayak gitu ya. Berarti analogi verbal, kayak gitu. Kita cari aja di sini, misal analogi, buat contohnya ya, analogi verbal. Kayak gitu ya. Dan cek gambarnya, contohnya kayak Pak CPNS kayak ini. Nah, kayak gini. Contohnya kayak gini. Jadi nanti misal ini haus minum. Berarti kalau haus itu minum. Ya, kayak gitu ya. Jadi nanti membandingkan mana yang sama kayak gitu. Nah, ini misal nasi beras. Berarti kalau ingin membuat nasi dari beras, kalau tape berarti dari ubi kayak gitu. Nah, di analogi seperti ini akan muncul di kemampuan verbal di SKD TIU. Kemudian yang kedua silogisme. Silogisme ini mencari kesimpulan. Nah, silogisme ini mencari kesimpulan. Misalkan kayak apa ya? Hari ini hujan. Nah, jika hujan maka saya tidak akan pergi ke eh, pernikahan saudara. Nah, berarti kesimpulan yang diambil adalah, nah kayak gitulah soal-soal kayak gitu. Kemudian analitis, ya ini juga penarikan kesimpulan hampir sama dengan silogisme, kayak gitu ya, hampir sama. Biasanya soal cerita sih, gitu, kayak gitu. Kemudian kemampuan numerik yang kedua, yang pertama ya tadi verbal, ini numerik, berhitung. Nah, ini biasanya kayak kemampuan persentase, kayak kemudian mencari nilai terkecil dari persentase tersebut. Misal eh,
mana dari nilai di bawah ini yang paling terkecil. Nah, kayak gitu juga bisa. Kemudian berapa persen nilai A apabila 20% dari, nah kayak gitulah soal-soal kayak gitu. Kemudian deret angka, ini mudah ya, pasti udah tahu semuanya. Perbandingan kuantitatif, nah perbandingan kuantitatif ini soal cerita, nah ini hampir sama sebenarnya. Lebih ke kayak jika suatu pekerjaan dikerjakan 2 orang maka akan selesai 2 hari gitu. Apabila pekerjaan tersebut diselesaikan 4 orang maka berapa hari eh, pekerjaan tersebut akan selesai. Nah, kayak gitulah perbandingan. Oke, paham ya. Kemudian lanjut ke kemampuan figural. Figural ini gambar, berarti ada analogi. Analogi ini berarti kayak tadi, kayak ini, tapi nanti bentuknya gambar. Gitu. Analogi figural. Nah, biasanya ini kalau yang sering tes kerja sih tahu ya kayak gitu. Nah ini sama ini tuh dianalogikan ini sama ini kayak gitu. Jadi tipe di sini, tipe 2 ini bakal sama dengan tipe yang di sini kayak gitu. Jadi analogi kayak gitu ya. Jadi mudah lah. Ini kalau yang sering tes kerja tuh biasanya pasti dapat. Kemudian ketidaksamaan, kemampuan ini perbedaan beberapa gambar. Nah, jadi nanti biasanya ada 4 gambar, misalkan mana yang gambar yang paling beda. Nah, jadi misal ada 4 gambar, kemudian mana gambar yang paling beda gitu. Kemudian serial, serial itu bentuk gambar, gambar selanjutnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Jadi gambar selanjutnya apa? Nah, nanti pilihannya apa kayak gitu. Untuk mudahnya kayak gitu. Oke, paham ya contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir adalah TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, ini biasanya untuk menguji kepribadian seseorang, kayak psikologi lah, kayak gitu. Nah, yang penting dalam menjawab itu memperhatikan ada berapa ini? 6 ya, 6 hal. Yaitu memposisikan diri sebagai pelayan publik yang baik. Ini pelayanan publik ya, berarti harus pelayanan publik yang baik. Mulai dari ramah tamah, ke bekerja yang efektif nih ya, efektif, kepuasan. Nah, jadi sebagai pelayanan publik itu harus ramah, efektif, dan kepuasan kayak gitu. Yang perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian yang kedua, jejaring kerja. Ini lebih ke dalam kerjasama dalam sebuah instansi atau mungkin nanti akan menghasilkan kerjasama. Itu sikapnya bagaimana sebagai seorang ASN. Kemudian sosial budaya, dalam suatu pekerjaan kan mesti banyak beragam agama, suku budaya dan sebagainya ya. Itu bagaimana kalian bisa toleransi seperti itu. Nah, kemudian yang teknologi informasi komunikasi ini bagaimana cara memanfaatkan teknologi ini untuk membantu kinerja. Misalkan, oh kearsipan ini kayaknya terlalu susah nih, kayak gitu. Jadi biasanya ada masalah arsip yang terlalu tidak efektif sehingga mencarinya susah. Nah, itu kan bisa dibuat dengan database online. Nah, kayak gitu. Kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi-teknologi seperti itulah. Nanti biasanya soalnya terkait dengan seperti itu. Profesionalisme, kemudian ini mengemban tugas, bagaimana cara membedakan pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah atau mungkin dengan urusan tetangga, dengan kemanusiaan. Nah, itu bakal dibahas di profesionalisme kayak gitu. Misalkan tetangga saya nikahan, kemudian saya diundang sebagai penerima tamu, tapi saya eh, kerja kayak gitu. Nah, itu kan nanti ada pilihan mana yang profesional tuh yang seperti apa kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada soal tambahan ya, ini soal tambahan ini baru tahun ini katanya sih ditambah 10 soal kayak gitu, tapi nggak tahu sih. Yang penting kita harus mempersiapkan ini dengan baik, yaitu anti radikalisme. Radikalisme, bagaimana kecenderungan kamu dengan pendapat-pendapat yang disediakan oleh soal kayak gitu. Biasanya anti radikalisme ini berkaitan dengan bagaimana menerima ideologi Pancasila dalam eh, kemasyarakatan, kemudian beropini, itu bagaimana seharusnya kayak gitu. Jadi ketika dalam suatu misal ada apa ya, kurang tahu juga sih, tapi
Kalau yang anti radikalisme ya yang penting tidak melawan ideologi Pancasila kayak gitu. Tidak ingin mengubah falsafah Indonesia, misal pengen mengubah ideologi atau mungkin mengubah nama Indonesia atau mungkin mau mengubah demokrasi menjadi apa. Nah, itu kan radikal itu. Nah, itu radikal tuh ada upaya untuk seperti itu, radikal. Nah, udah selesai, kemudian ini ketentuan SKD CPNS. Nanti kita bahas di video selanjutnya setelah ini, biar videonya tidak lama-lama. Terima kasih.